Orang itu disembuhkan seketika. Bacaan diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 3a dan ayat 5 sampai dengan 16. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu dan berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Betesda artinya rumah kemurahan. Yesus hadir di sana dan ia membuat tanda ketiga atas orang yang sudah 38 tahun terbaring sakit. Orang itu menaruh pengharapan pada air kolam yang bergoncang sewaktu-waktu dari tahun ke tahun. Ia ingin sembuh, namun tidak berdaya dan selalu didahului oleh orang lain. Bayangkan kesedihannya setiap kali melihat air kolam itu bergoncang. Ia hanya bisa pasrah selama 38 tahun. Pertanyaan Yesus kepada orang itu dijawab dengan ungkapan ketidakberdayaan karena tidak berkesempatan mendapatkan kesembuhan dari kolam Betesda. Memahami kondisi orang itu, Yesus menyuruhnya bangun, mengangkat tilam, dan berjalan. Selesai Yesus mengucapkan perkataan yang penuh kuasa, orang itu sembuh. Ia melakukan perintah Yesus tanpa ia tahu siapa orang yang menyembuhkannya. Perbuatan orang itu memunculkan reaksi dari orang-orang Yahudi yang taat beribadah dengan hukum Sabat. Mereka menganggap orang tersebut melanggar kekudusan hari Sabat. Pada hari Sabat, Yesus melakukan sesuatu yang kontroversial dengan tradisi. Ia tidak menentang hukum Sabat. Ia hendak meluruskan hukum Sabat secara benar. Apa yang mereka lakukan
adalah ritual keagamaan dan dilakukan sebagai tradisi, bukan untuk berelasi dengan Allah. Sedangkan Yesus pada hari Sabat menolong orang sakit yang sudah tidak berdaya sekian lama, lalu memperingatkan orang itu supaya jangan berbuat dosa lagi. Lalu Yesus mengajarkan bahwa Allah adalah Bapanya yang bekerja. Bapa peduli kepada orang yang menderita dan tidak berdaya, dan Bapa mengampuni dosa. Maka Yesus melakukan hal yang sama. Pemahaman Sabat ini tidak dimengerti oleh kebanyakan orang Yahudi. Mereka hanya beragama tanpa ada pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Ketaatan hanya sebatas peraturan, bukan relasi pengenalan dan hormat kepada Allah. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami menjalankan masa tobat ini dengan semangat suci. Semoga dengan demikian kami menyiapkan diri untuk mewartakan berita gembira tentang karya penyelamatan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.